sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk disiapkan oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, Ustazah absensi dulu melihat kehadirannya. Sepertinya beberapa yang tidak hadir ya. Hari ini tanggal 20. Oke, 21. Yang tidak hadir ada 3 orang ya. Kenapa down? Oke, down sakit. Kemudian Hiro sakit juga. Selain itu siapa lagi? Alki juga sakit ya. Jadi kita sama-sama mendoakan temannya. Semoga ketiga temannya segera diberikan kesembuhan dan bisa bergabung kembali di pembelajaran kita ya. Ya, jadi anak-anakku juga semoga diberikan kesehatan ya sampai pembelajaran kita selesai, sampai hari ini selesai sehingga bisa maksimal mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum Ustazah mulai, Ustazah ingin memberikan sedikit ice breaking untuk kalian. Boleh berdiri dulu. Boleh berdiri. Oke. Ya, berdiri. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua 5 kali. Terbalik ya. Tepuk 5 kali. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke ya. Jadi Ustazah akan bertanya tentang kabarnya kalian ya. Mungkin tadi Ustazah sempat bicara pernah tidak ada ice breaking just so. Itu untuk menanyakan kabarnya ya. Jadi hello, how are you? Fine, thank you. Berarti kabarnya bagaimana itu? Baik. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah hello, how are you? Just so. Apa kira-kira artinya itu? Apa? Biasa aja. Oke, yang ketiga. Hello, how are you? Just terrible. Apa artinya itu? Tidak baik. Iya, tidak baik ya. Oke, jadi Ustazah mulai ya. Wahid, Isnani, Salasa. Diikuti gerakannya ya. Oke. Hello, how are you? Fine, thank you. Oke, coba kalian 1, 2, 3. Hello, how are you? Fine, Thank you. hello. Yang kedua, hello, how are you? Just so. Yang ketiga, hello, How are you? just terrible. Oke, Ustazah percepat ya. Silakan. 1, 2, 3. Hello, where are you? Mulai 1, 2, 3. Hello, How are you? Fine, thank you. Hello, How are you? Just so. ketiga. Hello, how are you? Just terrible.
terkait materi apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, persepsi ada bentuk aljabar, ada persamaan linear. Oleh karena itu kita akan menggunakan quizzes. Boleh satu orang mengambil, silakan bergantian untuk mengambil HP-nya. Oke. Dipercepat angkanya anakku. Linknya kita kirim di WA. Nanti Ustazah tampilkan linknya di depan ya. Boleh join di quizzes.com ya. UISIZZ ya, double ZZ.com ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Jaringannya kalian bagus tidak? Nggak tahu bagus. Ya. Kalau Ustazah pakai jaringan sekolah, mudah-mudahan bagus. Sudah join, tinggal masukkan kode. Jadi itu masih terkait pemahaman yang harus kalian punya untuk di pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sambil Ustazah persiapkan. Jadi untuk insya Allah juga untuk evaluasi kita hari ini masih akan menggunakan quizzes ya, sambil menunggu Ustazah juga akan sampaikan beberapa hal penting ya. Jadi ada tujuan pembelajaran kita, ada termasuk juga hal-hal apa yang akan Ustazah nilai. Boleh fokusnya dulu ke sini ya. Jadi terkait sikapnya kalian mulai dari kegiatan berdoa itu sudah Ustazah lakukan penilaian. Jadi itu masuk penilaian dari segi religiusnya kalian ya. Kemudian dari sikap disiplin juga ketika ada instruksi yang Ustazah berikan, termasuk juga dari sikap percaya diri ya. Jadi sikap percaya dirinya insya Allah Ustazah akan cek melalui kegiatan apa? Oke, betul sekali, presentasi ya. Soalnya tidak banyak ya, hanya 5 nomor saja. Wait, kita pakai klasik. Oke, pakai namanya masing-masing ya, jangan pakai nama samaran. Jangan sampai hanya dirinya sendiri yang mengerti, Ustazah yang mengecek di sini tidak mengerti. Oke, butuh waktu. Oke, kodenya adalah 069545 ya, silakan. Masih waiting for participants to join. Ada yang sudah join? Sudah. Oh, sorry. Apanya yang bukan? Talia. Itu kan otomatis ya. Helm. Ada saya hampir. Saya seperti penyihir. Sepertinya ada kendala. Saya sambil masuk dulu ya lagi. Student yang join. Ya. Ada itu. Quizzes. Baru 6, 7, 8. Oke. Belum terbaca.
Jangan sampai berubah kodenya. Kalau berubah untuk masukkan kembali. Wait ya. Dian mana yang belum ada? Dian belum. Ada nih, tapi kan itu tuh biasanya itu kamu dari tadi. Oke. Sudah masuk 8 orang di sini pesertanya. Ada Sekar, Zaki, Haka, Nur Alia, Ilham, Furqan. Oke, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan punyanya ya. Yang sampai sudah muncul soalnya. Lambat. Ya, leaderboardnya muncul di depan. Kenapa ada di sini? Banyak kenapa tidak? Fokus ya. Sudah muncul. Ini jaringannya saja yang bermasalah ini. Oke, sudah ada yang tidak dapat hasilnya. Oke, berapa benar? 3. 4 benar. 4 benar. Ada yang benar semua? Oke, tidak ada yang benar semua. Oke, yang 4 benar. Kira-kira yang salah satunya itu yang terkait apa? Mungkin dia Apa? soal cerita. Soal cerita. Ada yang sampai mengubah soal cerita menjadi bentuk PLDV. Apa itu PLDV? Oke ya, jadi nanti insya Allah Ustazah akan sampaikan hasilnya ya, karena sepertinya ada. Oke, ada di sini ya. Jadi kalau Salah semua ini. ada yang salah nomor 5 ya. Nomor 5 memang yang tingkatnya sudah di atas ya. Artinya itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi itu untuk Ustazah mengecek apa kira-kira bisa menganalisis soal yang seperti itu. Ya, untuk soal nomor 4 benar semua, soal nomor 3 benar semua. Oh, ada satu yang salah. Oh, 1 benar. Ada yang oke, paling maksimal 4 yang benar. Oke, terima kasih Anandaku, boleh disimpan kembali HP-nya.
waktunya lagi tidak bersahabat, ya lagi lalot. Ya, jadi tujuan Ustazah sampaikan, boleh dikumpul dulu kembali nanti kita akan gunakan kembali HP-nya. Silakan disimpan. Apa? Iya, masih mau untuk evaluasinya nanti. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini tadi terkait sikap religius, disiplin, sama percaya dirinya, kerjasamanya juga. Selanjutnya adalah kita akan merancang model persamaan linear dua variabel dari masalah kontekstual. Jadi kalau Ustazah sampaikan masalah kontekstual itu berhubungan dengan soal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Oke, kemudian terkait manfaat kegiatan kita pada hari ini, manfaat materinya. Jadi kita akan menyelesaikan soal-soal kontekstual yang tentu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sama pada pertemuan sebelumnya, misalkan ada kondisi si A membeli celana sekian, baju sekian, harganya sekian. Si B dia membeli baju sekian, celana sekian, harganya sekian juga. Nanti diminta untuk menentukan berapa sih harga dari setiap itemnya, berapa harga dari satu baju, berapa harga dari satu celana, seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran kita, kalau langkah-langkah pembelajaran kita masih seperti kemarin, ada identifikasi masalah dulu. Jadi ada masalah yang akan kalian lihat, kemudian berkelompok, berdiskusi, menyelesaikan LKPD. Setelah menyelesaikan LKPD, apa yang dilakukan? Oke, presentasi. Di situ Ustazah nilai dengan baik terkait percaya dirinya. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk penguatan konsep pembelajaran kita pada hari ini, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi evaluasinya insya Allah menggunakan kembali quizzes. Oke? Sebagai awal, Ustazah ingin memperlihatkan seorang ilmuwan. Siapakah dia? Ada yang sebelumnya pernah mendengar atau membaca biografi beliau? Ya, pernah. Apa yang kita tahu terkait? Ya, penemu aljabar. Jadi dari sejak kelas 7 kita ketemu aljabar, sampai sekarang kita masih menggunakan konsep aljabar. Ketika kalian menemukan variabel nilai yang belum diketahui, maka kita bekerja terkait aljabar. Ternyata beliau adalah seorang ilmuwan muslim. Ya, kalau ilmuwan muslim tentu mereka itu adalah orang-orang yang penghafal Al-Qur'an, paham hadis, sehingga mungkin sering kalian disampaikan, sehingga ilmu yang diberikan itu cepat masuk. Ya, jadi anandaku, selagi kalian masih muda, silahkan untuk capai cita-citanya menjadi hafizah, ya, sehingga ilmu kalian itu insya Allah mudah, ya. Tidak ada seorang hafiz atau hafizah itu mengalami kesulitan, semua diberikan kemudahan. Kan Anda ya. Jadi seorang ilmuwan pun, apapun cita-cita kalian, basicnya kalian adalah seorang yang paham Al-Quran, tahu membacanya, bahkan lebih luar biasa lagi ketika kalian seorang penghafal Al-Quran, ya. Jadi Al-Khawarizmi itu penemu aljabar dan juga penemu angka 0. Bayangkan beliau itu adalah orang yang sangat berpengaruh besar, bahkan sampai ke Eropa, Amerika, sehingga berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang kita pahami sekarang. Bayangkan kalau ilmu pengetahuan tidak ada angka 0, ya pasti banyak kesulitan yang dihadapi, gitu, ya. Jadi mungkin simpel, 0 ji Ustazah, iya, karena kan kita dari dulu tahu jadi dikatakan 0, tapi zaman terdahulu ya sama dengan huruf, ya, huruf A, B, C kita kan biasa gitu, tapi untuk menemukannya itu pasti membutuhkan kegiatan yang ilmiah untuk mencapai sebuah penemuan baru. Itu ya, mungkin saja yang antaranya kalian itu nanti ada yang menjadi seorang ilmuwan. Ada yang mau jadi ilmuwan? Mau jadi apa sekarang? Belum tahu. Ya, harus punya cita-cita dari sekarang, ya.
Kalau kalian punya goal dari sekarang, kalian punya usaha, kalian punya impian untuk mencapai. Ya, Presiden yang sekarang Pak Jokowi pasti mungkin waktu kecil sempat terlintas di pikirannya mau jadi presiden. Ya, Ustadz Jamal lah yang kepala sekolah, mungkin pernah terlintas di benaknya mau jadi kepala sekolah. Akhirnya terwujud sekarang. Jadi apapun cita-cita kalian, silahkan dipikirkan memang dan disusun kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mencapai cita-cita saya. Oke, jadi itu sedikit motivasi untuk kalian. Panjang sedikit ya, agak panjang. Oke, ada masalah yang Ustazah tampilkan ke hadapan kalian. Boleh dibaca dalam hatinya. Ada yang bisa tebak? Kasus apa di situ, Zaki? Itu dalam dompet ibu terdapat beberapa uang. Ya, ada uang apa saja? 10.000 dan 20.000. Oke, 10.000 sama 20.000. Kemudian Jika jumlah uang ibu dalam dompet sebesar 230, dapatkah kami menentukan beberapa lembar masing-masing uang 10.000 dan 20.000 dalam dompet ibu terdapat dari dompet ibu? ada yang bisa menebak? Oke, silahkan. Kalau menurutnya Naim, ya, menurut Naim, Uang 20.000-nya itu ada 10 lembar. oke, 10 lembar. Uang 10.000-nya ada 3 lembar. 10.000-nya ada 3 lembar. Oke, ini satu jawaban dari Naila. Next, ada yang punya jawaban lain? Maisha, oke silakan. Lebih besar suaranya ya. 20.000-nya 5. Maisha, menurutnya Maisha, uang 20.000-nya ada 5 lembar. Next. 10.000-nya 1. Oke, 10.000-nya ada 1 lembar. Yakin? Kalau 5 lembar sama 20.000 sudah berapa? 100.000. Kalau tambah ini? 10. Mungkin bisa ditambah lagi? 230.000 Ananda, 230.000. Oke, kalau 5 lembar sama 20.000-nya kira-kira berapa lembar sama 10.000-nya supaya dapat 230? 3. Hah? Oke. 13. Oke, 13 ya. Ini kan 130.000 Ananda tambah 100.000, 230.000. Ada jawaban lain? Imam dari Iwan? Ya masih banyak kemungkinan yang lain. Ada yang mau menjawab lagi dari kelompok Iwan yang belum ada jawaban? Kira-kira uang apa saja? Zaki boleh ditebak? Atau Imam? Uang? Oke, jadi ini masih banyak kemungkinan yang lain. Ya, jadi ini hanya 2 kemungkinan yang sempat kalian sampaikan. Ada mungkin yang punya pendapat tapi belum sempat menyampaikan. Terima kasih untuk Naila dan Maisha untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan himpunan pasangan berurutan, 10 dengan 3, 5 dengan 13. Berarti yang jadi variabel X-nya apa? Uang 20.000-nya. Yang menjadi variabel Y-nya adalah uang 10.000. Boleh ditukar tidak? Boleh. Ingat ya, boleh. Nah, boleh. Misalnya saya mau yang jadi variabel itu uang 10.000-an karena dia variabel X karena dia yang pertama, silahkan. Kemudian ini yang jadi variabel Y, silahkan. Ya. Jadi itu contoh masalah yang Ustazah sampaikan. Kemudian ada masalah selanjutnya, masih lanjutan. Ada tambahan bahwa uangnya ada 15 lembar. Jadi berapapun uang 20.000-nya, 10.000-nya, intinya jumlah uangnya ada 15 lembar. Ada yang bisa tebak? Oke, kita akan berlanjut saja ke LKPD-nya. Jadi insya Allah di dalam lembar LKPD ada masalah tersebut yang akan kalian selesaikan.
Oke, silakan untuk kelompok 1. Jadi berubah ya nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, waktu untuk mengerjakannya itu sekitar 20 menit ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Di dalamnya ada 3 masalah. Ketika kalian mengalami kesulitan, bingung, boleh ditanyakan kepada ustazah. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi usahakan tidak terlalu berlama-lama di hanya menulis nama, tetapi fokus ke masalahnya. Ada kesulitan di awal masalah 1? Jumlah uang kertas 10.000. Yang selanjutnya jumlah uang kertas apa? Ya, itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada instruksinya. Kemudian ada yang jadi pemisalan variabelnya. Dia juga perhatikan yang ditulis sama tangannya ya. Jumlah uang kertas 10.000. Ini langkah 1, identifikasi 2 besaran yang belum diketahui. Yang selanjutnya, oke. Ya, jadi sisa diikuti saja. Oh, sisa 1 lagi titik-titiknya.
Masing-masing dibagi 10.000 saya di sini stok sini. Dibagi 10.000. Kalau 10.000 dibagi 10.000. Ya, coba diteliti ya. Dibagi 10.000. Enggak sih? Itu ada keterangannya. Jadi persamaan linearnya itu boleh disederhanakan ya. Bisa disederhanakan. Kayak itu masing-masing bisa dibagi 10.000. Oke. Coba perhatikan instruksinya di situ, masing-masing dibagi. Salah? Ingat ya, kalau koefisiennya 1 itu tidak perlu dituliskan. Kalau ditulis, apakah salah? Tidak juga sih. Cuma aneh saja. Kalau 230 nya dibagi 10 juga? Iya, sama. Semuanya harus disamaratakan. Semuanya dibagi 10.000. Bagi 10.000 kan silakan saja mau berapa. 10.000 berarti ada berapa? Berarti? Jadi kalau bagi 100 silakan aja nolnya 2, bagi 1000 silakan nolnya 3. Gitu ya kalau pembagian mau menyederhanakannya. Jumlah uang kertas 10.000, jumlah uang kertas 20.000, 15. Bagaimana beda modelnya itu? Apa kaitan artinya X? Jumlah 15. Gimana kira-kira bentuknya itu? Bisa ditulis apa? Maka 10 tambah 5 sama 12. Jumlah uang lembar 10.000 itu misalkan variabel apa? X. Dan jumlah uang 20.000 misalkan sebagai apa? Itu berapa lembar semuanya? Nah, jadi bagaimana tulisannya kalau di sini dia jadi variabel? Udah X. Ini 10.000. 10. Ini 5. Silakan diskusikan. Oke? Kalau 5 10 cukup. Tunggu ini kan 20.000 nya nih. 20.000 nya nih. 1 2 3 4 5. Salah. Ya
variabel. Jadi kalau dia bilang model matematika, dia berarti dalam bentuk aljabar, dalam bentuk variabel. Apa? Dicek. Diubah kan? Dia sama dengan. Berarti kayak kemarin waktu persamaan garis. Nah, pindah-pindah. Nanti kalau sudah selesai, nak boleh saling diskusi ya caranya supaya dia juga tahu cara dapat model. Nanti boleh lihat juga. Jangan lihat bukunya ya. Nyatakan variabel y dalam y harus ini. Berarti y sama dengan ubah ini nak menjadi y sama dengan yang mana harus pindah. Ubah posisinya. Mana sudah belajar? Nanti ini sudah cocok nih. Boleh lanjut saja, nanti kita diskusikan ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Paham caranya yang bagian ketiga? Apa? Y sama dengan iya, jadi Y sama dengan ini kan cuma mengubah bentuknya. Kalau 4x itu jadi apa? Iya. Iya, sudah. Jadi dia mengubah bentuk saja. Ini diubah. Dia sama dengan yang diubah posisinya. Ada perhatikan sekarang cari kalau x-nya untuk x-nya sama dengan 0, kalau x-nya diganti 0, y-nya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Gitu. Tentukan nilai y untuk nilai x tertentu. Kalau diganti x-nya jadi 0, y-nya dapat berapa? Kenapa bisa sama? Ini perhatikan yang ini. Kalau x-nya diganti 0, y-nya jadi berapa? Y-nya sama dengan berapa? Apa katanya min 4x? Kalau x-nya ganti 0, berarti x 0. Terus jadi hasilnya berapa? Coba beda tulis di sini. Y sama dengan, terus kita baik. Min 4x tambah 12. Nah, sekarang ganti x-nya jadi 0. Y sama dengan min 4 diapakan sama 0. Kan x-nya diganti jadi 0. Terus ini maka ada tambahnya, tambah 12. Nah, berapa hasilnya tuh? Y sama dengan berapa? Y sama dengan 12. Iya. Allah, masa lu begitu nak? Diganti-ganti sudah? Oke, ya sudah. Sekarang kalau x-nya diganti jadi 0, berapa nilai y-nya? Oke.
dari kita bagaimana caranya dan berdasarkan kata-katanya sendiri. Ada tanya 4, dia 1. Oke, 3 menit lagi boleh dipercepat. Dan bagi-bagi ada yang kerja ini, ada yang kerja ini supaya lebih cepat. Nah, jadi X-nya kan sudah berubah menjadi 1. Nah, min 4 kali 1 tambah 12. Hutangnya berapa? Bayarnya berapa? Kaliannya ada pembelian Ya, Allah tahu. Baik, contoh. 16. Tidak. Oh, anu Lagi? 12 kurang Sudah? 4. 12 kurang 4 8. Next. Min 8. Ini positif jika makan nggak ada. Min 4 tambah 12. Hutangnya 4 bayar 12. Kembaliannya berapa? 8 Alia. 8. Kalau bertaruh ini rugi. Dari pembelian. Iya 8. Kenapa ditambah Anda? Kan tadi ini kan menjadi 8. Karena ini kan hutang, kan ada minusnya ini. Min 4 ditambah 12, ada hutangnya 4. Ini kan ada minusnya tadi. Kan hasilnya cuma 8. Terusnya kalau min 8 min 4 Ingat sekali positif. Minus. Min 8 tambah, ingat tambah berapa? Berapa itu? Ada min 8 bayar 12 Percepatan Anda. Nah, kelompok 2 sudah mulai diskusi, sudah? Oke, sudah diisi juga titik-titik yang terakhir. Oke. Ini, nah, menyebabkan persamaannya berapa? Selalu saya kemarin sampaikan menyebabkan persamaannya bernilai salah. Sebenarnya kalau lihat bahan ajarnya ada sebenarnya di bahan ajarnya. Oke, sudah? Bagian itu? bisa ini yang nomor 3. Ya. Apa sih sebenarnya? Apakah kamu masih bisa menentukan penyelesaian yang baik apa yang tidak? Karena mudah sih balik iya. Sama beda. Ini kecil jelas kan penyelesaian. Kalau X-nya ada lagi? X-nya bertambah lagi? Bisa ya. Kan diikuti ini rumusnya. Penting paham caranya. Itu menentukan penyelesaian. Sehingga bagaimana itu? Apa yang artinya kemarin penyelesaian? Penyelesaian sehingga Pernyataan atau persamaan? persamaan. Persamaannya benar. Iya. Jadi benar. Oke, cukup ya waktunya. Kita presentasi, boleh diskusi dulu. Jadi yang siap kelompok yang mana yang ingin presentasi untuk masalah pertama?
one boleh ya untuk masalah kedua. Yang kelompok 3 untuk masalah yang ketiga. Zaki kemana? Sudah diusahain. Tidak. Itu di angkatan di situ. Oh, astagfirullah, berarti ustazah yang tidak perhatikan. Dia kecil sekali suaranya. Waalaikumsalam. Tadi kan dia minta izin. Iya. Apa ustazah responnya? Tunggu responnya ustazah ya. Jangan sampai ustazah tidak sadar kalau anda Zaki izin ya. Oke Zaki? Lain kali diperhatikan. Oke, silakan untuk masalah pertama yang naik. Oke. Dari kelompok 1. Iya. Oke. Boleh dibantu lewat sana Nanda atau mau nyebrang? Boleh. Perbaiki kalau ada yang disampaikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Ustazah Nani Dan teman-teman dan teman-teman. Jadi ini masalah pertama yang akan saya jelaskan dari kelompok 1. Jadi soalnya dalam dompet ibu aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Ustazah Nani dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 1, merancang model bersama linear dua variabel. Dalam dompet ibu terdapat beberapa lembar uang 10 ribuan dan 20 ribuan. Jika jumlah uang ibu dalam dompet sebesar 230 ribu, dapatkah kamu menentukan berapa lembar masing-masing uang 10 ribu dan 20 ribu yang terdapat dalam dompet ibu? Buatlah model persamaan linear dua variabel dari masalah tersebut. Ada yang tahu di sini berapa? Ya. Boleh langsung saja sampaikan jawabannya. Jadi jawaban dari kelompokku di sini toh uang. Jadi di sini jumlah uang 10 ribunya itu ada 3. Jumlah uang kertas 20 ribunya ada 10. Oke. Next. Terus jumlah uang 10 ribunya ada 13. Uang 20 ribunya ada 5. Terus di sini ada 11. Ini juga 11. Terus yang terakhir di sini 7. Ini 8. Oke. Boleh kan ada yang berbeda? Adakah yang berbeda dari ini jawabannya kelompok? Oke. Oke. Berapa jawaban? Yang pertama satu itu, yang kedua itu jumlah uang kertas 10 ribunya itu 1. Jumlah uang kertas 20 ribunya itu 11. Oh, ya. Boleh juga ya. Kalau dari kelompok Jadi jadi berbeda. Yang kedua dan yang ketiga itu sama, tapi yang ada 5 itu berbeda. Yang keempat itu uang 10 ribunya ada 15 lembar, terus uang 20 ribunya ada 4 lembar, terus yang kelima ada uang 10 ribunya 17 lembar dan uang 20 ribunya ada 3 lembar. Oke. Jadi kira-kira semua jawabannya benar? Iya. Jadi tidak terbatas hanya 5 jawaban ya. Oke, kita pindah ke yang selanjutnya. Buat model matematikanya. Boleh dihapus dulu Anda? Pakai ini. Nanti kotor tangannya ya.
Dua besaran yang perlu ditahu. Berapa jumlah uang 10.000, berapa jumlah uang 20.000. Kelompok kedua menyatakan besaran sebagai variabel. Jadikan variabel. Nah, X adalah X di sini jumlahnya uang kertas 10.000, maka di sini Y sama dengan jumlah uang kertas 20.000. Langkah ketiga, rumuskan model matematikanya bentuk bersama dengan dua variabel. Jumlah nilai uang 10.000 dan 20.000 ini nilainya ya, bukan jumlah lembarannya, nilainya. Oke. Maka 10.000 X tambah 20.000 Y sama dengan 230.000. Sederhanakan menjadi, di sini telah tulis masing-masing dibagi 10.000. Berarti 10.000-nya sama 20.000-nya dibagi 10 sama 20.000. Jadi di sini 1X, satunya kan nggak perlu ditulis, jadi X saja. Dan 20.000-nya dibagi 10 jadi 2Y. 230 bagi 10 jadi 23. Kesimpulannya, modelnya adalah Jadi model persamaan linear dua variabelnya itu X tambah 2Y sama dengan 23. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua Ji? sama. Oke. Ya. Oh, Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Kelompok 2, sorry, masalah kedua tadi ikhwannya ya. Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Oh, Zaki. Zaki. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga akan menjelaskan tentang masalah yang kedua. Dalam dompet ibu terdapat beberapa lembar uang 10.000 dan 20.000. Jika jumlah uang ibu dalam dompet sebesar 230.000 dan diketahui bahwa jumlah uang 10.000 dan 20.000 yang terdapat dalam dompet ibu ada 15 lembar, maka model sistem persamaan linear dua variabel dan nilai tersebut. Oke. Saya turunkan sebagai operator. Dari masalah satu diketahui model PLDF-nya PLDV-nya adalah Tadi yang sudah dikaji sama kelompok 1. Boleh dituliskan? adalah model PLDV dari uang 10.000 dan 20.000. Tadi juga jawabannya ini sudah dilihat. Iya, ada itu. Semua titik-titiknya dilengkapi. Ya, Jadi next. langkah yang kedua menyatakan besaran sebagai variabel. Oke, next. Langkah ketiga rumuskan model matematika dalam bentuk BLDV. BLDV. Jadi itu yang harus kalian ingat ya. Jadi diidentifikasi dulu dua masalahnya. Sama linear dua variabel dan masalah di atas adalah Oke, sudah jadi ya. Nah, next. Dia sudah menjadi sistem karena sudah terdapat dua persamaan. Oke, boleh dihapus dulu tanda ini.
variabel. Ya, oke. Ya, coba dilihat kembali. Oke, bagaimana? Terbalik. Oh, harusnya berapa di sini? 2X Yang persamaan tadi yang ditulis sama. sama 2Y sama dengan 23. Oh, nah. Iya, sama. Oh, salah lihat. Karena lihat ini. Iya. Ya, saya itu manusiawi ya Nanda ya, salah lihat, salah ingat, Jadi kuliah. terlupa. Iya, oke. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, boleh ditutup. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir untuk masalah yang ketiga. Oke, ini sudah membentuk sistem ya. Selanjutnya bagaimana kalau menyelesaikan? Biasa aja ya, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberitahu cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Jadi di sini diketahui persamaannya itu 4x ditambah y sama dengan 12. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Ini nyatakan variabel dalam Y ya, terbalik Y dalam. Terus yang pertama itu nyatakan variabel dalam y. Di sini itu sudah tertulis 4x ditambah y sama dengan 12, y. Jadi kalau dapat soal begini, tinggal kita pindahkan, sisakan y-nya saja. Jadi kita pindahkan jadi 12 dikurang 4x. Terus tentukan nilai y untuk nilai x tertentu. Untuk x sama dengan 0 diperoleh y sama dengan titik-titik, penyelesaiannya juga titik-titik. Jadi di sini tuh 12. Terus penyelesaiannya itu 0,12. Terus yang kedua untuk x sama dengan 1 diperoleh y 8, penyelesaiannya 1,8. Untuk x sama dengan 2 diperoleh y sama dengan 4, penyelesaiannya 2,4. Untuk x sama dengan 3 diperoleh y 0, penyelesaiannya 3,0. Apa ada yang berbeda jawabannya? Oke, dari kelompok 1. Yang nomor 1 agak beda. Kalau dari kelompok 1 itu y sama dengan minus 4x tambah 12. Oke. Sekarang diperhatikan, apakah ini sama? Beda. Apakah sama atau berbeda? Beda. Beda bentuknya, tapi sama saja ya. Jadi perhatikan saja Nanda ya, bahwa oh ini positif D juga. Toh? Ini negatif D juga. Jadi ini it's okay. Sama ya. Oke, kalau dari sini ada yang berbeda? Tidak. Tidak ada. Oke, dari kita. Yang mana nak? Dari yang kedua sampai ke 3. Oke, dari yang kedua dari sini. Tidak beda. Oh, dari sini. Oke, coba diganti. Kalau X-nya diganti jadi 1, min 4 ditambah 12. Hutangnya 4, bayar 12. Kembaliannya berapa? Kembaliannya berapa? 5.
Kembaliannya berapa? Min 4. Ganti X-nya jadi 1, berarti min 4 kali 1 berapa? Min 4 tambah 12. Oke, jadi harus diperbaiki ya. Sudah tahu kekeliruannya di mana? Sepertinya salah tulis. Y-nya sama dengan ini, jawabannya nanti sini, Pak. Oke? Jadi itu. Jadi ini sudah betul ya. Gak apa-apa, nanti diperbaiki. Oke, lanjut Ananda. Terus yang ketiga itu, apakah kamu masih bisa menemukan penyelesaian yang lain? Jawabannya itu iya. Terus apa yang dapat kalian simpulkan? Kelompokku itu dia disimpulkannya penyelesaian tak terhingga sehingga dia bernilai benar. Oke, dari kegiatan ini ada yang kesimpulan lain di nomor 3? Apa yang kalian simpulkan dan menentukan apakah kalian dapat? Iya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti masih banyak apanya? Iya, masih banyak penyelesaiannya. Jadi dia tidak terbatas hanya sampai X-nya 3. Kalau ganti X-nya jadi 4 masih bisa. Oke. Jadi itu masih ada yang jawab tidak? Sudah tidak bisa? Kalau kelompok 1 tidak bisa atau iya? Masih bisa? Oh, tidak ada jawabannya. Oke, boleh dilengkapi dulu itu. Oke. Ya, iya, penyelesaiannya tak terhingga. Oke, langsung di kotak-kotaknya. Apakah penyelesaian 2,3 merupakan penyelesaian PLDV? Kalau apakah 2,3 itu penyelesaian atau bukan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Kalau diganti X-nya jadi 2, apakah Y-nya sama dengan 3 hasilnya? tidak. Jadi jawabannya itu tidak. Dan karena jika X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3, jika saya jumlahkan maka nilainya itu 11 bukan 12. Jadi penyelesaian 2,3 yang artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 bukan penyelesaian yang tepat. Oke, bukan penyelesaian. Ini yang penting, kesimpulan di bawah. Penyelesaian PLDV merupakan himpunan pasangan berurut X dan Y yang menyebabkan apa? Apa? Menyebabkan Persamaannya bernilai benar. Terus banyak penyelesaian persamaan linear dua variabel adalah tak terhingga. Oke, tak terhingga. Kalau ada yang tulis tak terbatas juga oke. Ya, jadi menyebabkan penyelesaiannya bernilai Tak terhingga. bernilai apa dulu? Bernilai Benar. benar, dan jumlah penyelesaiannya ada tak terhingga. Oke, terima kasih. Boleh ditulis Anda. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika presentasi saya kurang sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap fokus dulu ya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, jadi itu tadi sekalian tadi Ustazah juga sudah memperbaiki ketika ada yang keliru, itu sudah masuk sebagai evaluasi. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yang paling penting tadi adalah perhatikan bagaimana cara membuat model matematika. Tentukan dulu apa yang belum diketahui. Apakah itu jumlah uang atau harga barang. Kemudian ubah menjadi ke dalam bentuk model matematika. Untuk mengecek apakah itu merupakan penyelesaian, ganti X-nya apakah menemukan nilai yang tepat atau tidak. Ya, itu saja. Selanjutnya adalah Ustazah akan evaluasi. Evaluasinya cuma 3 nomor melalui kuisis, boleh diambil kembali HP.
Oke, boleh bergabung kembali di Quizizz. Silakan, 3 nomor saja, tetapi minta tolong diperhatikan baik-baik soal yang Ustazah berikan. Ya, dipikirkan baik-baik. Karena ini pilihan ganda, maka kalian bisa saja ada pengecoh, ya. Ada yang pengecoh mirip-mirip jawabannya yang mana ya, makanya harus teliti. Beda Nanda, tunggu dulu ya, masih berproses. Ada apa ini? Tiba-tiba ada lompat. Kenapa? Oke, kodenya ada di atas. Alicia, Imam, masuk. Nah, iya, sorry. Sejora 8 orang ya? 6, 7, 8. Oke, 1 orang lagi yang belum masuk siapa? Remy? Oke, baru masuk. Oke, Ustazah start. Sudah menghitung di situ?
Oke, dalam dompet ibu terdapat beberapa lembar uang 10 ribuan. Jumlah uang di dompet ibu 470.000. Misalkan dulu yang mana jadi variabel? Ini 10 ribuan X, 50 ribuan sebagai Y. Dalam dompetnya 470.000. Berarti 10.000 apa? X ditambah 50.000 Y sama dengan 470.000. Yang mana di situ jawabannya? Berarti kan ini Adinda, Ananda ini 1.000 atau 10.000? Harusnya yang mana jawabannya? X tambah Iya, yang ini. Ini setelah diapakan? Disederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? 10.000, 10.000. Sisa X ditambah 5Y sama dengan 47. Ngerti? Paham salahnya di mana? Oke ya, jadi tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu kekeliruannya di mana ya. Oke, dalam dompet ibu, dia kasusnya adalah jumlah uang 10.000 dan 20.000 ada 19 lembar. Yang mana jawabannya? X tambah Ini kan mirip tadi kan? Jumlah uang 5 berapa tadi itu yang soal yang di LKPD? Jumlah uang 10.000 dan 20.000-nya ada 15. Kalau ini uang 20.000 dan uang 10.000-nya ada 19. Berarti ini yang betul. Ini tidak nyambung nak ya. Kalau dia pakai angka begini berarti nilai uangnya berapa? Berarti harusnya di sini kalau mau benar 470.000 ya. Oke, paham di sini? Oke, itu jumlah uangnya. Next, ini untuk mengecek ya, Ini bisa memilih 2 jawaban ya, bisa memilih 2 jawaban. Ada yang memilih 1 jawaban saja? Oke, mungkin itu kekeliruannya ya. Yang mana jawabannya? 1,2 sama 4,4. Siapa tadi yang menjawab 1 jawaban saja? Oke. Tapi yang benar di Yang benar nih, satu catat ya. Berarti Alia sama siapa? Sekar. Kalau yang lain? 2 benar. Nanti jawaban Betul begini, semua. Betul semua. Kalau kita nak? Tapi 2 punya tapi 1 yang benar. Oke, berarti nak nilai juga. Bagaimana dengan Iwan? Oke. Apa? 2 dipilih, dua-duanya benar? Oke, boleh dikumpul dulu HP-nya ya. Oke, terima kasih Anandaku untuk hari ini. Insya Allah kita masih akan review kembali materi yang bisa saya berikan. Lagi boleh disimpan dulu. Oke, jadi sedikit Ustazah ingin tanya dulu. Boleh dipercepat langkahnya? Ya. Ustazah ingin tanyakan dulu, apakah kalian sudah memaksimalkan potensinya pada pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang merasa saya sudah keren sekali hari ini, sudah bagus? Oh, B aja. Ada yang, aduh, saya harusnya seperti ini tadi. Ada yang merasa kecewa mungkin? Oke, Imam, harusnya bagaimana Imam? Lebih apa? Lebih baik, mungkin lebih teliti lebih tepatnya ya. Kayak tadi ada di LKPD kelompoknya, ada yang keliru jawabannya. Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya hari ini terkait pembelajaran hari ini? Oke, ya. Jadi Ustazah sebagai motivasi akhir bahwa Anandaku, belajar itu apakah sesuatu yang melelahkan atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Berarti semangat sekali belajar ya. Sering sekali Ustazah melihat anak-anak itu ketika belajar letih lesu ya, tidak semangat ya. Ingat katanya Imam Syafi'i, ada yang tahu? Ketika kalian tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, maka kalian akan merasakan perihnya kebodohan ya. Jadi kalau kalian tidak ingin bersusah payah untuk belajar, maka kalian akan menerima perihnya sebuah kebodohan.
ya. Jadi silakan untuk tuntut ilmunya Zaki. Mau ilmu badmintonnya karena suka sekali, silakan dimaksimalkan. Ada yang mungkin menyukai matematika silakan, tapi silakan untuk mempelajari bagian-bagian dari ilmu yang sudah diberikan di sekolah ya. Jadi itu pesannya Ustazah, silakan untuk selalu memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Boleh disiapkan anandaku untuk mengakhiri pembelajaran kita. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berdoa. Angkat tangan, kepala, doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikembalikan mejanya Nanda. Terima kasih banyak.